Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya Rizky Syabani bersama teman saya Ahmad Dhani dan Yusuf Rafif. Kami akan mempresentasikan salah satu sub materi dari inventory teori ya, yaitu metode penyelesaian untuk beberapa masalah dalam inventory teori. Boleh dilanjut. Ini untuk nama kelompok, tadi sudah saya sebutkan, boleh dilanjut. Nah, ini adalah outline untuk materi yang akan kami presentasikan pada video ini. Jadi sebelum kita beralih ke penyelesaian, metode penyelesaiannya, di sini nanti akan kita recall atau review sedikit ya, inventory teori secara umum, lalu ada model tinjauan kontinu stokastik, lalu ada model stokastik periode tunggal, lalu ada review untuk model stokastik periode. Nah, sebagai pendahuluan, kita ingat kembali inventory teori ini adalah salah satu cabang ilmu dalam disiplin riset operasi ya, di mana inventory teori ini menjawab dua pertanyaan besar gitu. Yang pertama, kapan suatu perusahaan harus restock produk dan berapa banyak produk yang harus di restock. Itu adalah pertanyaan besar yang akan dijawab oleh pemodelan-pemodelan yang ada di inventory teori ini. Boleh dilanjut. Nah, secara umum, inventory teori itu dibagi menjadi dua jenis ya, yaitu nanti akan ada model deterministik dan model stokastik, seperti model-model matematika lainnya ya. Untuk model deterministik sendiri, dia model yang mengasumsikan bahwa demand dari suatu produk itu bernilai konstan atau setidaknya dapat diprediksi dengan tingkat akurasi yang tinggi gitu. Nah, sedangkan untuk model stokastik, dia menjawab masalah-masalah di mana demand dan lead time dari suatu produk itu tidak tentu gitu. Nah, dalam penerapannya di kehidupan nyata, tentunya demand atau permintaan dari suatu perusahaan itu seringkali tidak bisa diprediksi dan jelas tidak konstan ya. Jangankan dalam interval waktu yang jauh gitu. Dalam interval waktu per hari aja, demand itu mungkin jauhnya bisa beda ya. Bedanya bisa jauh ya. Nah, jadi karena ketidakpastian demand ini mengakibatkan model stokastik lebih sering digunakan dalam kasus kehidupan nyata. Boleh dilanjut. Nah, ini ada beberapa istilah yang akan digunakan juga yang sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya. Cuma di sini kita recall lagi ya. Yang pertama ada setup cost. Setup cost ini adalah biaya administrasi atau jasa pengiriman produk. Atau bisa juga dianggap sebagai biaya produksi produk. Nah, jadi intinya setup cost ini nanti bisa berupa ongkir barang, ongkir pengiriman barang, atau biaya produksi barang, atau biaya beli barang. Itu nanti kita simpan dia sebagai setup cost. Lalu holding cost itu kita definisikan dia sebagai biaya pemeliharaan produk ya. Jadi selama produk berada di gudang, tentunya akan ada biaya perawatan, dan biaya perawatan itu kita simpan sebagai holding cost. Lalu selanjutnya ada shortage cost. Shortage cost ini adalah biaya yang keluar akibat demand melebihi stok. Jadi shortage cost ini biasanya meliputi biaya yang harus keluar karena kehilangan pelanggan atau keuntungan yang seharusnya kita dapatkan tapi jadi nggak dapat ya karena kekurangan stok gitu, dan juga biaya yang harus dikeluarkan karena kehilangan reputasi pelanggan. Cuman biasanya dalam model-model stokastiknya itu nanti biaya kehilangan reputasi itu tidak terlalu dipertimbangkan gitu. Terus selanjutnya ada backlogging. Backlogging itu adalah kondisi di mana demand itu melebihi stok. Jadi permintaan lebih banyak daripada persediaan, tapi customer yang order di saat demand-nya melebihi stok itu mau untuk menunggu waktu di stok. Lalu ada lead time, tadi sudah sempat di-mention, lead time itu adalah waktu tunggu sejak restock sampai barang itu tersedia di inventory sampai atau dalam artian sudah benar-benar siap buat dijual. Oke, selanjutnya akan ada model tinjauan kontinus stokastik akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, untuk berikutnya itu ada model tinjauan continuous stochastic. Sebenarnya yang dibahas di sini itu kayak udah disinggung juga oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Jadi agak sedikit mengulang.
Untuk model persediaan stokastik itu dirancang untuk menganalisis sistem persediaan di mana terdapat ketidakpastian yang cukup besar terhadap permintaan di masa depan dengan mempertimbangkan sistem persediaan continuous review atau dicek secara terus-menerus. Nah, metode ini pada awalnya menggunakan sistem dua wadah atau two bin system, yang mana semakin berkembangnya zaman digantikan oleh sistem persediaan berbasis komputer atau computerized inventory system, yang kalau menurut buku yang saya baca, itu penggunaannya sekarang itu pada mesin di retail-retail gitu, yang untuk input barangnya, kayak gitu. Nah, sistem inventory ini yang dengan peninjau dilakukan secara kontinu untuk produk tertentu biasanya didasarkan pada dua parameter penting. Yang pertama itu ada R atau reorder point atau titik pemesanan dan Q, order quantity atau jumlah pemesanan. Nah, kebijakan persediaannya itu ketika tingkat persediaan turun hingga R unit, maka harus dilakukan pemesanan sebanyak Q unit untuk mengisi kembali persediaan. Jadi ini ibaratnya kebijakan itu reorder point dan order quantity policy. Nah, selanjutnya di sini ada asumsi modelnya untuk tinjauan continuous stokastik. Yang pertama itu setiap kasus itu hanya satu jenis produk. Kemudian tingkat persediaannya itu dipantau secara kontinu menggunakan kebijakan R dan Q yang mana tadi sebelumnya telah dijelaskan. Kemudian ada lead time, jeda waktu antara pemesanan hingga barang diterima. Kemudian permintaan secara lead time bersifat tidak pasti, tetapi distribusi probabilitasnya diketahui. Kemudian ada backlog atau backlogging ya, tadi yang disinggung sebelumnya. Jika terjadi kehabisan stok sebelum pesanan, maka permintaan yang belum terpenuhi akan dicatat sebagai back order atau dipenuhi setelah pesanan tiba. Kemudian selanjutnya itu setiap pemesanan dikenakan biaya tetap atau setup cost sebesar K. Selain biaya tetap juga ada biaya pemesanan proporsional terhadap jumlah pesanan Q. Dan kemudian terdapat biaya penyimpanan atau holding cost sebesar H untuk setiap unit per satuan waktu. Dan yang terakhir, jika kekurangan stok, maka dikenakan biaya kekurangan atau shortage cost sebesar P untuk setiap unit yang tertunda per satuan waktu sampai terpenuhi. Nah, di sini ada menentukan jumlah pesanan Q atau order quantity. Pendekatan paling sederhana untuk menentukan Q pada model ini adalah menggunakan rumus model EOQ dengan plan shortage, yang mana itu rumusnya Q sama dengan akar 2AK per H dikalikan dengan akar P plus H per P. Nah, di sini kenapa pakai K ini berdasarkan buku yang kami gunakan. Sebelumnya juga saya melihat materi dari presentasi teman sebelumnya itu pakai D, cuma artinya itu sama aja. Jadi beda simbolnya aja, yang mana A itu rata-rata permintaan per satuan waktu, kemudian K biaya pemesanan tetap, H itu biaya penyimpanan atau holding cost, dan kemudian P itu biaya kekurangan atau shortage cost. Nah, nilai Q ini hanyalah pendekatan terhadap jumlah pemesanan optimal untuk model saat ini yang cukup baik, sehingga bisa dapat digunakan. Namun tidak ada rumus pasti untuk nilai optimal yang tepat. Nah, kemudian di sini ada menentukan titik pemesanan ulang R atau reorder point, yang mana pendekatan umum dalam menentukan titik pemesanan ulang R adalah mendasarkan pada tingkat layanan atau service level yang diinginkan oleh manajemen. Nah, alternatif ukuran tingkat layanan itu, yang pertama ada probabilitas bahwa tidak terjadi kehabisan stok selama periode dari pemesanan hingga barang diterima, kemudian rata-rata jumlah kejadian kehabisan stok per tahun. Selanjutnya ada persentase rata-rata permintaan tahunan yang dapat langsung dipenuhi atau tanpa kehabisan stok. Kemudian rata-rata waktu keterlambatan dalam memenuhi back order saat terjadi kehabisan stok, dan rata-rata keseluruhan keterlambatan pemenuhan pesanan, atau jika tidak ada kehabisan stok maka delay-nya sama dengan 0. Ya, ini hanya tambahannya aja. Kemudian untuk langkah-langkahnya dalam menentukan R melalui service level ukuran 1 sebagaimana yang tercantum pada buku. Yang pertama itu tentukan nilai L, kemudian cari nilai R sehingga probabilitas D kurang dari sama dengan R itu sama dengan L, di mana L itu probabilitas yang diinginkan untuk
yang diinginkan oleh manajemen bahwa tidak terjadi kehabisan stok selama waktu antara pemesanan hingga pesanan diterima. Dan D itu permintaan selama lead time atau waktu tunggu pemenuhan pemesanan. Nah, kita lihat di sini implementasinya itu pada distribusi probabilitas. Yang pertama ada distribusi seragam, D berdistribusi uniform A, B, yang mana itu R-nya itu sama dengan A ditambah L dikalikan dengan D min A. Nah, karena nilai rata-rata distribusi uniform adalah ekspektasi D sama dengan A plus B per 2, maka safety stoknya itu sama dengan R dikurang ekspektasi D, yang mana R-nya itu tadi nilainya A ditambah L dikalikan dengan B min A dikurang dengan ekspektasi D, yaitu A plus B dibagi 2, sehingga menghasilkan L dikurang setengah dikalikan dengan B min A. Itu untuk distribusi seragam. Kemudian untuk distribusi normal, dia berdistribusi normal mu sigma kuadrat. Nah, di sini nilai R-nya itu sama dengan mu ditambah K 1 min L dikalikan sigma. Nah, untuk safety stocknya itu sama dengan R dikurang mu, sehingga nilainya itu K 1 dikurang L dikalikan dengan sigma. Nah, sebagai ilustrasi, pada buku itu L-nya sama dengan 0,75. Kemudian dari tabel distribusi normal diperoleh K1 min L itu 0,675, maka R-nya itu sama dengan mu ditambah nilai K1 min L 0,675 dikalikan dengan sigma, sehingga safety stocknya itu sama dengan 0,675 sigma. Oke. Nah, ini untuk gambarannya terkait dengan wilayahnya. Nah, kemudian kita ke contoh kasus public speaker untuk TV. Sebelumnya ini permintaan speaker bersifat tetap dan diketahui untuk biaya setup K itu $12.000 per produksi, kemudian biaya penyimpanan $0,3 per speaker per bulan, dan biaya kekurangan itu $1,1 per speaker per bulan. Nah, permintaannya itu rata-rata 8.000 speaker per bulan dengan lead time-nya 1 bulan dan distribusi normal, mu-nya itu 8.000 dan sigma-nya itu 2.000. Maaf. Kebijakan manajemennya itu service levelnya itu 95% sama dengan 0,95, yang artinya probabilitas tidak terjadi stock out selama lead time sebesar 95%. Nah, jadi untuk solusinya kita tinggal substitusi nilai-nilai yang diketahui ke rumusnya. Q sama dengan akar 2 AK per H, A-nya itu 8.000, K-nya 12.000, per H-nya itu 0,3 tadi, P-nya 1,1, sehingga dihasilkan 28.540 unit ini. Nah, kemudian nilai Z dari tabel normal itu L sama dengan 0,95, sehingga Z sama dengan K1 min L itu sama dengan 1,645. Nah, untuk titik pemesanan kembalinya itu R sama dengan mu ditambah K1 min L dikalikan sigma, mu-nya 8.000 ditambah nilai K1 min L itu 1,645 dikalikan sigmanya 2.000 sama dengan 11.290 unit. Untuk safety stoknya itu sama dengan R dikurang mu. R-nya itu tadi 11.290 dikurang 8.000 sama dengan 3.290 unit. Jadi interpretasinya itu ketika stoknya itu menyentuh 11.290 unit, maka kita harus memesan kembali sebanyak 28.540. Dan untuk stok amannya itu di 3.290. Nah, selanjutnya ada model stokastik periode tunggal untuk produk perishable yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita beralih ke model selanjutnya ya, yaitu model stokastik untuk periode tunggal ya, di mana model ini nanti akan diterapkan untuk produk-produk yang perishable. Nah, ketika kita mengonstruksi inventory model dari suatu produk ya, kita harus bedakan dulu, kita harus identifikasi dulu apakah produknya itu termasuk produk yang stable atau produk yang perishable. Kalau produk yang stable itu dia adalah produk yang bisa kita jual kapanpun. Jadi ketika kita menyimpan di inventory itu tidak ada deadline atau masa kadaluarsa dari si produk tersebut. Nah, sedangkan kalau perishable produk itu adalah produk yang masa jualnya terbatas.
Atau dalam kata lain, ketika kita menyimpan dalam inventory terlalu lama, itu nanti akan ada masa kadaluarsanya gitu. Maka value penjualan dari barangnya itu lama-lama akan menghilang. Nah, jadi tentunya perishable product ini butuh perhatian yang khusus ya. Nanti ketika memodelkan, tentunya pemodelan yang kita buat hanya berdasarkan pada periode waktu tunggal gitu. Karena setelah satu periode itu barangnya udah nggak bisa dijual lagi. Ya karena sudah masuk masa kadaluarsa gitu. Jadi nanti itulah kenapa modelnya kita sebut sebagai single period model atau model periode tunggal. Boleh dilanjut. Nah, untuk memahami produk perishable lebih baik, ini kami lampirkan beberapa contoh ya. Contoh-contoh perishable product yang sudah pasti atau yang sudah obvious itu adalah bahan-bahan makanan ya. Entah itu bahan-bahan makanan atau makanan itu sendiri, itu pasti termasuk ke dalam produk yang perishable. Kenapa? Karena makanan sudah pasti punya masa kadaluarsanya. Mau pakai pengawet bagaimanapun pun pasti tetap aja ada masa di mana makanannya itu udah nggak bisa dikonsumsi lagi gitu kan. Jadi makanan itu juga kita consider sebagai produk yang perishable. Nah, contoh lain selain makanan yang masih mirip itu juga misalnya adalah bunga. Bunga itu juga termasuk produk yang perishable karena tentunya bunga bunga itu nggak bisa disimpan untuk selamanya. Pasti ada masa di mana bunganya itu akan layu sehingga tentunya value jualnya pun akan menghilang juga. Lalu selanjutnya ada juga koran harian. Nah, koran harian sendiri mungkin secara fisik tidak membusuk seperti makanan atau bunga gitu ya. Tapi tetap saja koran harian ini termasuk dalam produk yang perishable karena value jualnya tuh semakin lama akan semakin berkurang. Karena koran yang koran yang berisi tentang berita pada hari ini, jika kita jual pada 10 hari kemudian misalnya itu tentunya value-nya udah menghilang gitu. Karena 10 hari kemudian tentunya orang-orang cenderung lebih melirik berita yang uh, baru rilis pada hari tersebut gitu. Dan mereka juga cenderung sudah tahu berita yang dipublikasikan 10 hari yang lalu. Jadi koran harian ini adalah contoh produk perishable juga. Dan ini membantu kita memahami juga ya bahwa produk perishable itu bukan hanya produk yang membusuk secara fisik gitu, tapi intinya adalah produk-produk yang kehilangan value jualnya setelah suatu periode penjualan. Terus selanjutnya ada pohon Natal. Pohon Natal juga tentunya termasuk ke dalam produk perishable ya. Karena pohon Natal jika sudah tidak Natal itu nggak ada yang mau beli lagi ya, kemungkinan besar value jualnya hilang. Lalu angpau juga termasuk ke dalam produk perishable. Ya kasusnya sama seperti pohon Natal. Terlebih lagi angpau itu kan setiap tahun dari tahun Chinese-nya beda-beda gitu. Lalu produk yang segera kadaluarsa yaitu dari perishable. Lalu barang elektronik yang segera rilis versi terbarunya itu juga bisa dikonsider sebagai produk yang perishable. Karena ketika suatu brand elektronik mau mengeluarkan produk baru di range harga yang sama ya, itu kan secara umum biasanya tentunya produk barunya itu spesifikasinya lebih bagus gitu. Dan tentunya kalau di harga yang sama kita dapat spesifikasi yang lebih bagus ya sudah pasti model yang terbaru ini yang lebih diminati gitu kan. Model yang lama udah menghilang gitu value jualnya. Ya karena di harga yang sama kita udah bisa dapat yang lebih bagus. Lalu contoh barang yang non fisik lain, contoh barang non fisik itu adalah tiket pesawat penerbangan. Tiket pesawat juga termasuk ke dalam produk yang perishable. Karena tentunya tiket pesawat hanya bisa dijual sebelum pesawatnya take off. Gitu. Kalau pesawatnya udah pas landas, sudah tidak mungkin lagi tiket pesawatnya bisa dijual. Jadi intinya produk perishable itu uh, lebih umum daripada sekedar produk yang akan membusuk secara fisik ya. Tapi intinya produk yang kehilangan value jualnya setelah sekian periode waktu. Oke, boleh dilanjut. Nah, ya jadi tentunya sangat penting ya untuk memodelkan manajemen stok dari produk-produk yang perishable ini. Karena jika suatu firma itu over ordering suatu produk, maka tentunya mereka akan mengalami kerugian gitu. Kerugiannya sebesar kuantitas produk yang melebihi demand. Jadi kalau demandnya cuma 10 tapi belinya 15 itu kan terjadi kerugian juga ya. Yang limanya itu jadi nggak bisa dijual lagi gitu. Tapi di sisi lain kalau kita under ordering atau
beli barangnya juga lebih sedikit daripada demand. Misalnya demandnya ternyata 100 produk dalam suatu hari, tapi kita cuma punya stok 80, itu juga secara tidak langsung kan kita kehilangan pendapatan. Karena pendapatan 20 produk yang harusnya kita dapatkan, jadi nggak didapatkan karena kita nggak punya stoknya. Nah, jadi ini mengakibatkan suatu trade-off gitu. Kalau beli banyak takut kelebihan, kalau beli sedikit takut kekurangan gitu. Nah, jadi makanya tujuan utama dari pemodelan ini adalah kita mau meminimumkan biaya yang keluar akibat over ordering atau under ordering. Itu adalah tujuan kita, tujuan pemodelan kita dalam kasus ini. Oke, boleh di next. Nah, sebelum kita konstruksi model, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi ya. Yang pertama, setiap model itu nantinya hanya akan mewakili satu produk. Jadi, kalau nanti ada kasus di mana sebuah perusahaan mau menerapkan model ini, ya modelnya harus diterapkan ke satu-satu produk nih, gitu. Nggak boleh secara keseluruhan. Yang kedua, modelnya menggunakan periode waktu tunggal. Ini obvious ya. Yang ketiga, produk yang kedaluarsa itu nanti mungkin masih bisa dijual dengan harga yang lebih rendah. Nah, di mana hal ini nanti akan kita sebut sebagai salvage value atau nilai sisa. Yang keempat, kondisi inventory awal kita asumsikan kosong. Yang kelima, keputusan yang akan dibuat nanti hanyalah menentukan jumlah produk yang harus diproduksi atau dibeli. Jadi nanti output dari modelnya itu hanyalah nilai Q, di mana Q-nya ini adalah jumlah produk yang harus dipesan, sedemikian hingga biaya over ordering dan under ordering tadi bisa. Lalu terakhir yang keenam, kita asumsikan demand dari suatu barang pada satu periode itu kita misalkan sebagai variabel acak D, ya karena ingat di sini kita membahas model stokastik ya. Jadi demand-nya kita asumsikan sebagai random variable, tapi probabilitas distribusinya itu kita tahu gitu. Atau setidaknya bisa kita estimasi. Nah, oke, sebelum konstruksi model, langkah terakhir, setup terakhir, eh, kita definisikan variabel dulu ya. Yang pertama, D besar ini tadi sudah dimention, D besar ini adalah random variable yang merepresentasikan demand produk. X itu nanti kita misalkan harga jual produk, Y itu adalah jumlah produk yang dibeli, C itu adalah setup cost, P itu adalah shortage cost, dan H-nya itu adalah holding cost. Nah, sekarang untuk konstruksi modelnya, kita berangkat dari model yang mewakili penjualan, profit total penjualan seluruh, profit penjualan total barang yang laku pada satu periode gitu. Nah, secara umum, secara logika gitu ya, kita kan tahu bahwa profit atau keuntungan bersih itu didapatkan dari total pendapatan kotor dikurang modal gitu kan. Nah, total pendapatan kotor di sini bisa kita definisikan sebagai jumlah produk yang terjual dikali eh, jumlah jumlah produk yang terjual dikali harga barangnya gitu. Dan untuk modalnya di sini bisa kita definisikan dari C kali Y, di mana C kali Y itu berarti kan jumlah produknya kita produksi berapa dikali dengan harga produksinya kan si C itu gitu. Lalu dikurang dengan H dikali jumlah sisa, di mana H itu tadi adalah holding cost atau biaya perawatannya, dan jumlah sisanya itu adalah ya berarti sisa barang yang nggak terjual gitu, tapi masih harus dirawat ya, sehingga masih mengumpulkan. Nah, selanjutnya di sini kita definisikan dulu jumlah barang yang terjual itu kan bisa kita simbolkan sebagai minimum dari D dan Y. Kenapa? Karena contohnya kalau pada suatu hari kita punya demand-nya 100 unit tapi cuma punya stok 80 unit, maka otomatis yang bisa kita jual cuma 80 unit. Tapi kalau dalam kasus sebaliknya, di mana demand-nya lebih kecil, misalnya demand 50 tapi stok 80, maka tetap saja stok yang akan terjual itu cuma 50 gitu. Jadi makanya di sini jumlah barang yang terjual itu adalah nilai minimum di antara demand dan jumlah produk atau stok yang kita punya. Lalu untuk jumlah sisa itu kita definisikan dari max 0 dengan Y min D. Maksudnya apa? Sisa itu kan berarti didapat dari jumlah stok yang kita punya dikurang demand yang ada ya. Misalnya stoknya 80, demandnya 50, maka sisanya adalah 30. Tapi jika ada kondisi di mana demandnya
stok itu kan nanti selisihnya akan negatif. Sorry, Y min D-nya nilainya akan negatif. Nah, kalau Y min D-nya negatif atau demand-nya lebih banyak, tentunya tidak ada sisa kan. Jadi, kita ambil nilai nol. Jadi, makanya kita definisikan maksimum dari nol dan Y min D. Nah, kita substitusikan ke persamaan profit tadi, maka kita dapatkan profit sama dengan X dikali minimum dari D dan Y, dikurang CY, dikurang H dikali maksimum nol dan Y min. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya, total barang yang berhasil terjual itu kan sama aja dengan total permintaan dikurang permintaan yang tidak terpenuhi ya. Misalnya, total demand pada hari itu adalah 100, tapi ada 20 demand yang nggak terpenuhi. Berarti artinya dari 100 demand itu kita berhasil menjual produk sebanyak 100 dikurang 20 kan, atau 80 produk ya. Jadi ini sama aja dengan bilang total produk yang berhasil, sorry, total demand itu adalah total produk yang berhasil terjual ditambah total demand yang tidak terpenuhi gitu kan. Tapi ini kita balik. Jadi total produk yang terjual itu sama dengan total demand dikurang total demand yang tidak terpenuhi. Nah, maka total produk yang terjual tadi itu kan kita misalkan jadi minimum dari D dan G. Berarti minimum dari D dan G berubah menjadi D dikurang maksimum dari nol dan D min Y. Di mana D-nya itu adalah demand-nya dan maksimum dari nol dan D min Y itu adalah permintaan yang tidak. Lalu kita substitusikan kembali ke model kita. Berarti yang tadinya minimum dari D dan Y, di situ kita ubah jadi D dikurang maksimum nol dan D min Y ya. Lalu di situ kita distribusikan kali silang ya. Kita dapat modelnya seperti yang terlampir di gambar. Boleh dilanjut. Nah, tadi kan di model kita punya suku X kali D ya. Nah, X kali D ini itu mewakili total potensi pendapatan kalau semua demand itu terpenuhi gitu. Karena ingat D-nya itu adalah jumlah demand dan X-nya itu adalah uh, harga produk gitu. Harga satuan produk. Jadi X kali D itu adalah total pendapatan jika semua permintaan terpenuhi ya. Nah, karena tujuan pemodelan kita kan kita mau mengoptimalkan nilai Y gitu. Dan jelas X kali D-nya itu tidak dipengaruhi sama si variabel Y. Maka dalam model kita, suku X kali D-nya itu bisa kita eliminasi. Nah, di mana kalau suku X kali D-nya kita eliminasi, yang tersisa hanyalah model yang bisa kita sebut sebagai relevan profit atau profit yang relevan untuk kita maksimalkan. Nah, kita kan mau maksimalkan si relevan profit ini gitu ya. Nah, kita tahu ketika kita mau memaksimalkan sebuah fungsi itu ekuivalen dengan kita meminimalkan negatif dari fungsi tersebut kan. Nah, di sini fungsi relevan profit kalau kita pandang bentuk negatifnya ya kebalikan dari pendapatan itu kan berarti adalah pengeluaran ya. Jadi relevan profit ini bentuk negatifnya ya adalah total pengeluaran gitu atau kita sebut sebagai total cost. Yang mana isinya adalah perkalian negatif dari fungsi relevan profit tadi ya. Jadi isinya adalah X dikali maksimum dari nol dan Y ditambah C kali Y ditambah H dikali maksimum dari nol dan. Nah, oke, model yang sudah kita dapat tadi ya, atau si fungsi total cost ini, selanjutnya akan kita notasikan dengan C besar dari D dan Y. Jadi ini adalah fungsi dengan dua variabel bebas ya. Satunya variabel acak D dan satunya variabel bebas Y. Ya, ini nanti kedepannya akan kita sebut sebagai C dari D. Nah, ini sebagai keterangan paling jelas, suku P kali max 0 D min Y itu adalah bagian shortage cost gitu. Lalu suku C kali Y itu adalah bagian setup cost ya. Lalu suku H dikali max dari nol dan Y min D itu adalah holding cost. Nah, sekarang karena tujuan kita adalah meminimalkan si CDY tadi, nah sebelumnya karena D-nya itu adalah variabel acak, maka otomatis CDY ini juga akan menjadi variabel acak gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau meminimalkan si CDY ini, kita bisa meminimalkan ekspektasinya gitu. Nah, kita misalkan dulu PDD ini adalah fungsi probabilitas dari D. Nah, berarti
ketika kita mau ngitung ekspektasi dari CDY, itu kan ya dengan rumus ekspektasi biasa ya. Karena ini karena ini variabel acak diskrit, maka didapat dari jumlahan fungsi peluangnya dikali fungsi CDY dari nol sampai infinite gitu. Di mana fungsi CDY-nya seperti yang didefinisikan tadi dan fungsi probabilitasnya kan sudah kita misalkan jadi PDD gitu ya. Nah, di sini sigmanya dengan sifat linearitas bisa kita pecah ya. Jadi masing-masing suku penjumlahan kita pecah gitu. Di situ dapat 3 suku. Boleh dilanjut. Nah, sekarang jika kita jabarkan batas sigmanya, kita dapat hasilnya seperti berikut. Nah, kenapa bisa begitu? Kalau di suku pertama, di situ yang terjadi hanya C kali Y-nya dikeluarkan dari sigma ya. Karena C kali Y-nya kan tidak dipengaruhi oleh D kecil, jadi dia bisa dikeluarkan dari sigmanya. Nah, di suku kedua, suku kedua tadi kan mengambil nilai maksimum dari nol dan D min Y. Nah, ketika D-nya itu kurang dari Y, maksimum dari nol dan D min Y itu kan akan bernilai nol. Sehingga sigma untuk nilai D dari nol sampai Y min satu itu nilainya akan nol gitu. Nah, untuk sigma sisanya dari Y sampai infinite, karena kalau D-nya itu lebih besar atau sama dengan Y, itu kan berarti suku maksimum nol dan D min Y tadi yang kita ambil adalah bagian D min Y-nya ya. Karena kalau D-nya lebih besar atau sama dengan Y, pasti D min Y-nya akan lebih besar atau sama dengan nol. Jadi makanya sigmanya jadi seperti itu. Nah, untuk suku yang ketiga, tadi kan kita sebelumnya itu sigma dari nol sampai tak hingga dari H dikali maksimum nol dan Y min D dikali PDD ya. Nah, dengan logika yang sama ya, ketika Y-nya itu kurang dari, ketika D-nya itu lebih dari Y, itu kan nanti nilai itunya akan negatif gitu. Nilai Y min D-nya akan negatif. Jadi makanya sukunya akan bernilai nol semua. Jadi makanya yang kita ambil adalah nilai D yang dari nol sampai Y min satu. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa total probabilitas itu kan selalu bernilai satu ya. Sehingga pada suku pertama bisa kita perhatiin itu ada sigma PDD dari nol sampai infinite bersama dengan menjumlahkan total peluang ya. Berarti nilainya akan bernilai satu. Sehingga bisa kita tulis sebagai C kali Y biasa. Jadi kita dapat model akhirnya seperti pada baris terakhir. Boleh dilanjut. Nah, jadi tadi kan kita udah dapat ekspektasi dari CDY-nya ya. Tapi tentunya karena demand-nya tadi bernilai discrete dan sudah pasti ekspektasinya dihitung dari sigma, dari jumlahan peluang ya. Nah, tentunya menjumlahkan nilai discrete dalam rentang yang luar biasa gede itu kan pasti sangat repot gitu untuk diselesaikan secara analitik. Karena dalam skala perusahaan besar, tentunya demand-nya itu bisa mencapai ribuan lebih unit. Tentunya itu menjadi kendala kita dalam mengoptimalkan model yang kita punya. Nah, dengan demikian, makanya beberapa model itu mengasumsikan atau mengaproksimasi si demand-nya ini tuh menjadi variabel acak kontinu gitu. Karena jika kalau kita asumsikan dia jadi variabel acak kontinu, itu kan memberikan kita akses untuk menghitung ekspektasinya pakai integral ya. Tentunya ngitung integral itu lebih sederhana daripada ngitung sigma ya. Jadi model kontinu ini cenderung lebih sering digunakan daripada discrete. Ditambah lagi toleransi errornya dari model kontinu itu juga nggak terlalu gede ya. Kalau dibandingkan dengan penyelesaian analitik dengan model discrete. Boleh dilanjut. Nah, kita misalkan ini si DC adalah PDC adalah PDF dari demand dan CY-nya adalah ekspektasi dari CDY untuk yang kasus kontinunya ya. Nah, CY di sini ketika kita menghitung ekspektasi random variable continue itu kan didapat dari ya si CY-nya itu dikali dengan PDF-nya ya. PDF-nya tadi kita misalkan dari jadi PDC dan situ bisa dilihat kita integralkan dari nol sampai infinite. Lalu untuk kasus selanjutnya ini sama persis dengan cara kita apa treat atau memperlakukan
sum atau sigma tadi ya. Jadi kita pecah jadi tiga integral menggunakan sifat linearitas dan untuk suku kedua dan suku ketiganya itu batas-batasnya kita sesuaikan untuk batas-batas yang bernilainya yang tidak akan menghasilkan nol gitu. Nah, lalu karena kita tahu jumlahan peluang itu nilainya sama dengan satu, ya jadi pada suku pertama itu ada integral dari PDF-nya dari nol sampai infinite itu akan bernilai satu ya. Jadi suku pertama itu nilainya akan C kali Y gitu. Boleh dilanjut. Nah, karena kita udah dapat ekspektasi dari CDY-nya, maka sekarang kita mencari nilai Y sedemikian hingga CY-nya itu akan minimum gitu. Nah, ketika kita bicara untuk meminimumkan suatu fungsi, tentunya tools yang paling mudah untuk kita gunakan adalah turunan ya. Kita tahu suatu fungsi itu akan mencapai nilai optimum ketika turunan itu bernilai nol gitu. Nah, sebelum kita ngitung turunannya, kita misalkan dulu Pi besar Y itu adalah CDF dari demand. Di mana kita tahu pi besar Y atau CDF itu kan berarti peluang dari si variabel acaknya kurang dari Y. Dalam hal ini berarti peluang D-nya kurang dari Y. Dan CDF ini kita dapat dari mengintegralkan PDF dari nol sampai Y. Boleh dilanjut? Nah, sekarang tadi kan C-nya kita udah dapat ya, seperti pada model, seperti pada yang dilampirkan di slide ini juga. Nah, sekarang kita akan cari turunannya. Nah, di sini pada suku pertama kan C kali Y. C kali Y ini turunannya simpel ya. Berarti hasilnya C. Dan lalu kita akan menghitung masing-masing untuk suku turunan dari suku kedua dan suku ketiga. Boleh dilanjut. Nah, ini untuk turunan suku keduanya, untuk idenya pertama integralnya kita pecah jadi dua bagian dulu ya. Dan konstanta P-nya itu bisa kita keluarkan dari integralnya. Nah, di situ kebagi jadi dua integral ya. Integral dari PDF-nya dari Y sampai infinite, lalu dikurang integral Y dikali PDF-nya dari Y sampai infinite. Dalam integralnya di sini Y-nya itu konstan ya, karena integralnya kan terhadap C. Nah, integral yang pertama itu kan sama aja kayak mengintegralkan fungsi akumulasi gitu. Yang mana kita tahu dari teorema dasar kalkulus hasilnya itu adalah si fungsi tersebut. Jadi kita dapat dari integral suku pertama itu hasilnya adalah min Y dikali pi dy. Dan integral yang kedua, di situ kalau kita perhatikan, bisa kita pecah lagi ya, jadi seperti berikut. Dan kita dapat nanti hasilnya di baris ketiga itu adalah negatif P dikali integral pi dc dari Y sampai infinite. Nah, integral pi dc dari Y sampai infinite itu kan sama aja dengan, uh, maksudnya bisa kita pecah dari jadi integral pi dc dari nol sampai infinite dikurang dari nol sampai Y kan. Integral PDC dari nol sampai infinite itu adalah satu nilainya karena jumlah peluang dan integral dari nol sampai Y-nya itu adalah definisi dari CDF tadi ya. Yang tadi kita misalkan jadi Pi kali Y. Boleh dilanjut. Nah, untuk turunan dari suku ketiganya, idenya serupa. Jadi pertama konstanta hanya bisa kita keluarkan dari integralnya. Lalu pada integral suku pertama ada Y-nya. Y itu di situ konstan ya. Jadi Y-nya bisa kita keluarkan. Integral keduanya berdasarkan teorema dasar kalkulus, hasilnya ada Y dikali Pi dy, dan integral yang pertamanya penyelesaiannya juga sama seperti sebelumnya, maka kita dapat hasilnya adalah H dikali integral Pi dc dari nol sampai Y. Dan lagi-lagi itu adalah definisi dari CDF-nya, sehingga hasilnya adalah H dikali Pi besar kali Y. H dikali Pi besar Y. Nah, lalu kita gabungkan turunan dari semua sukunya, kita dapat hasilnya sederhana ya. Turunan dari C ini adalah C dikurang P dikali 1 min Pi besar Y ditambah H kali Pi besar Y. Nah, sekarang kita cari solusi optimumnya. Kita bikin turunannya sama dengan nol. Di situ hanya manipulasi aljabar sederhana ya. Kita dapat solusi akhirnya adalah Pi Y pangkat Pi Y 0 itu sama dengan P min C dibagi P plus H. Boleh dilanjut? Nah, ketika kita mendapatkan solusi dari turunan sama dengan nol atau D per DY sama dengan nol, itu kan
Belum tentu solusinya itu merupakan nilai minimum gitu. Bisa jadi dia merupakan nilai maksimum. Dan untuk mengeceknya biasanya kita pakai uji turunan kedua. Kalau turunan keduanya bernilai positif, maka dia merupakan titik minimum. Tapi kalau turunan keduanya bernilai negatif, maka dia merupakan nilai maksimum. Dan di sini kita hitung dulu turunan keduanya. Untuk turunan keduanya juga sederhana, bisa dilihat ya. Jadi kita menurunkan lagi turunan dari C yang tadi kita udah hitung. Di situ turunan dari C bernilai 0, turunan dari P juga bernilai 0, dan turunan dari Pi besar Y dikali P plus H. Nah, Pi besar Y itu kan tadi adalah CDF ya. Turunan dari CDF itu ya berarti adalah PDF ya. Jadi kita dapat turunan keduanya adalah P plus H dikali Pi DY atau PDF. Nah, di sini P sama H-nya ini kan adalah konstanta biaya. Konstanta biayanya itu kan pasti positif ya. Dan PDY sendiri dia juga adalah probabilitas gitu. Pasti nilainya juga lebih besar atau sama dengan 0. Karena P plus hanya positif dan PDY-nya juga positif, maka kita dapat perkaliannya hasilnya pasti positif. Nah, dengan demikian, karena turunan keduanya bernilai positif, maka kita dapat solusi Pi 0 sama dengan P min C per P plus A itu adalah titik minimum. Oke, untuk contoh penerapannya, misalnya ada suatu toko dahsyat elektronik, dia adalah distributor handphone ya. Nah, suatu hari supplier toko itu menawarkan barang berupa handphone Poco F6 dengan harga diskon yaitu seharga $150 per unit. Nah, diskon tersebut diberikan oleh supplier karena dalam waktu dekat itu produsen HP akan merilis handphone seri baru yaitu Poco F7 sehingga Poco F6 akan kehilangan daya jualnya. Nah, pemilik toko melihat ini sebagai peluang besar gitu. Karena harga jual Poco F6 masih stabil di harga $220 per unit. Nah, namun dia juga harus berhati-hati karena ketika Poco F7 rilis, harga jual Poco F6 itu akan berkurang sampai 3 per 4-nya gitu. Nah, diketahui hasil analisis toko menunjukkan data permintaan Poco F6 berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 8.000. Nah, jika saat ini toko tidak memiliki satu unit pun Poco F6, tentukan jumlah unit yang harus di stok oleh pemilik toko. Boleh lanjut. Nah, ini adalah contoh kasus yang bisa kita selesaikan pakai model yang barusan tadi ya, yang tadi kita udah dapat penyelesaiannya. Karena yang pertama, karena yang pertama kasusnya merupakan kasus stokastik, demand-nya di situ berupa variabel random ya, tadi diketahui berdistribusi eksponensial. Lalu yang kedua, karena produknya juga merupakan produk perishable gitu. Karena kan tadi sudah disebutkan bahwa ketika seri barunya rilis ya, Poco F7 rilis itu Poco F6 akan kehilangan biaya jualnya. Nah, itu kan berarti dia termasuk dalam produk yang tangible. Nah, sebelum kita hitung solusinya, kita identifikasi dulu variabel yang diketahui. Tadi biaya diskon yang ditawarkan supplier itu adalah $150. Berarti itu kita tetapkan sebagai nilai C atau setup cost. Lalu dijual kepada konsumen dengan harga $220, kita tetapkan sebagai P ya. Lalu untuk holding cost yang di situ adalah negatif $55. Kenapa jadi negatif? Karena holding cost itu kan biaya untuk pemeliharaan barang. Tapi di sini barang yang nggak laku itu tuh justru masih bisa dijual lagi gitu. Seharga $55 atau 3 per 4 dari $150. Nah, sorry 3 per 4 dari $220. Nah, berarti di sini holding cost-nya justru bernilai negatif ya. Karena kita bukan yang ngeluarin biaya buat pemeliharaan barang, tapi justru kita dapat biaya dari pemeliharaan barang yang nggak laku atau dengan cara menjual produk yang nggak laku tersebut gitu. Nah, lalu untuk parameter distribusinya, karena distribusi eksponensial parameternya lambda, dan kita tahu tadi rata-ratanya 8.000, maka lambdanya adalah 1 per 8.000. Dengan fungsi CDF-nya, itu berarti adalah 1 min E pangkat min lambda Y. Kita substitusikan lambdanya jadi dapat 1 min E pangkat min Y per 8.000. Nah, variabelnya udah kita dapetin semua, kita substitusikan ke solusi optimum model yang tadi ya. Kita dapat hasil akhirnya adalah 14/33. Nah, karena kan kita tahu tadi pi besar Y-nya itu adalah 1 min E pangkat min Y 0/8.000. Jadi kita selesaikan solusi untuk pi besar Y0 sama dengan 14/33. Itu manipulasi aljabar sederhana ya.
kita dapat Y0-nya adalah 4.416,55. Nah, di sini mungkin agak menarik karena nilai Y0-nya atau kuantitas optimumnya itu bernilai desimal gitu. Tapi ini ya merupakan salah satu konsekuensi dari uh, pengaproksimasian menggunakan model kontinu ya. Karena kan sebenarnya ini model discrete gitu. Tapi kita aproksimasi pakai model kontinu. Jadi makanya mungkin hasilnya bisa berupa desimal. Tapi tetap toleransi galatnya sangat kecil. Jadi kita cukup bulatkan saja ke bilangan bulat ke atasnya ya. Jadi di sini berarti Y0-nya atau jumlah unit toko F6 yang harus di stok oleh pemilik toko agar biaya yang dikeluarkannya minimum itu adalah sekitar 4.417. Oke, untuk materi selanjutnya akan di oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu untuk yang kasus dua periode. Nah, yang dua periode ini yang pertama itu ada kasus tanpa biaya pengaturan ya atau tanpa biaya setup. Nah, ada asumsi-asumsi penting yang harus dimiliki untuk menggunakan model ini. Yang pertama itu adalah setiap aplikasi hanya melibatkan satu produk yang stabil. Yang kedua, perencanaan dilakukan untuk dua periode, di mana permintaan yang tidak terpenuhi pada periode pertama ditunda untuk dipenuhi pada periode kedua, tapi tidak ada penundaan permintaan yang tidak terpenuhi pada periode kedua. Yang ketiga, itu permintaan dalam bentuk D1 ataupun D2 yang melambangkan itu permintaan pada periode satu atau periode kedua adalah perubahan acak dengan distribusi peluang mereka tuh ah, distribusi peluangnya adalah PD dari C dan kumulatifnya itu keempat itu tingkat persediaan awal saat awal periode ke-1 itu kita notasikan sebagai X1 di mana X1 itu harus lebih besar sama dengan 0. Yang kelima tuh keputusan yang diambil yaitu berupa Y1 ataupun Y2 dengan tingkat persediaan dicapai dengan pengisian ulang jika dibutuhkan pada masing-masing awal periode ke-1 maupun kedua. Dan terakhir tuh asumsinya adalah bertujuan untuk meminimalkan perkiraan biaya total pada kedua periode, di mana biaya per komponennya pada setiap periode adalah sebagai berikut. Selanjutnya. Nah, kita masih menggunakan variabel yang sama ya dengan model yang single periodik ada C, yaitu biaya untuk membeli atau memproduksi setiap unit. Selanjutnya adalah H, biaya penyimpanannya. Untuk P itu adalah biaya kekurangan tiap unit permintaan yang tidak terpenuhi pada setiap akhir periode. Nah, untuk mempermudah kita tuh asumsikan bahwa distribusi permintaan kedua periode itu sama dan nilai komponen biaya di atas itu juga sama untuk kedua periodenya. Dalam banyak aplikasi itu kita akan ada perbedaan antar periode yang perlu dipertimbangkan dalam analisisnya. Misal karena di sini kita punya dua asumsi, nilai P itu bisa saja berbeda untuk kedua periodenya. Nah, untuk selanjutnya itu analisisnya untuk eh, pada periode kedua periode tersebut ya. Di sini kita punya variabel YI0. Ya, itu adalah nilai optimal untuk periode ke satu, kedua, atau ke berapa gitu kan. I-nya adalah satu, 2, 3, dan seterusnya. Terus ada C1X1 adalah ekspektasi biaya total pada periode ke-1. X1 itu selanjutnya itu ada C2X2 atau yaitu ekspektasi biaya total pada periode kedua. Nah, dengan kita itu karena yang sini kita perlu bantuan pendekatan program dinamis ya karena perhitungannya bakal sedikit ribet. Nah, kita bisa mulai mencari C2X2 itu dan Y2 0 setelah kita bisa pertama tuh kita cari dulu nilai pada periode kedua baru kita bisa cari pada yang periode ke-1 ya. Nah, kita masih gunakan persamaan yang sebelumnya itu P kapital dari Y optimal sama dengan P min C per P plus H ya. Nah,
Nah, selanjutnya kita mulai masuk ke asumsi-asumsi pada periode keduanya. Kalau kita diberikan X2 dengan aturan optimal sebagai berikut. Kalau X2-nya ternyata kurang dari Y2 optimal, maka kita harus memesan barangnya itu sebanyak Y2 dikurang X2 untuk menaikkan persediaan kembali ke Y2. Misalnya kita saat ini punya barangnya tuh 70, sedangkan barang kita tuh harusnya ada 100. Maka kita harus menambah sebanyak 100 dikurang 70 berarti menambah 30 barang gitu. Istilahnya kayak gitu. Karena kan stoknya itu kan X2-nya itu adalah 70, sedangkan kita maunya tuh harusnya 100. Nah, kalau misalnya stok barangnya itu sudah melebihi kebutuhan, itu kita tidak perlu memesan gitu. Selanjutnya itu ada biaya optimalnya. Untuk keputusan biaya optimalnya itu bisa kita putuskan eh, C2X2 itu sama dengan LX2. Jika X2-nya tuh ternyata lebih besar dari sama dengan Y2. Yang selanjutnya itu ada C dikali Y2 min X2 ditambah L Y2 untuk X-nya tuh yang kurang dari Y2. LZ ini adalah ekspektasi kekurangan biaya penyimpanan untuk satu periode uh, ketika tingkat persediaan setelah pengisian ulang adalah Z. Nah, LZ ini bisa kita notasikan sebagai ini bentuknya mirip kayak yang fungsi sebelumnya tadi ya. Ini kan kayak yang ekspektasi dari yang single periodik, tapi ini nggak ada CY-nya kan ya. Ini cuma yang bentuk integralnya saja. Nah, untuk selanjutnya itu ketika kedua periode kita pertimbangkan biaya yang dikeluarkan itu terdiri dari CY1X1. Maka ekspektasi biaya yang kurang itu ditambah dengan biaya LY1 dan mengikuti kebijakan optimal pada periode kedua. Maka bisa kita modelkan ekspektasi dari biaya untuk periode satunya adalah minimum dari CY C dikali Y1 dikurang X1 ditambah LY1 ditambah ekspektasi dari periode kedua ya. Nah, karena kita tahu ekspektasi C2X2 itu bisa kita peroleh kalau kita misalkan sebagai berikut. Nah, X2-nya itu sama dengan Y1 dikurang Y1. Maka kita modifikasi aljabar sedikit aja yang persamaan sebelum-sebelumnya yang sudah kita ketahui jadinya seperti yang di bawah ya. Oke, karena kan kita tahu C CX itu adalah boba acak ya, karena kan dia berikatan dengan si D-nya itu. Nah, maka kita punya nilai ekspektasinya adalah ini sama aja kayak kita mencari ekspektasi di statistik biasa ya. Biasanya kita kali dengan X gitu. Kan biasanya kita kalau mencari ekspektasi kayak gitu. Nah, untuk fungsi probabilitasnya itu adalah RPD C untuk si nilai X-nya itu adalah C Y1 min C gitu. Ini kan bentuknya serupa ya. Karena kita pakainya kasusnya yang kontinu, karena nggak mungkin kita pakai yang discrete lagi, nanti bakal ribet. Jadi kita bakal stay di continue terus. Nah, habis itu kita modifikasi, nanti didapat sama dengan ini kesannya tuh kita kayak menghitung ekspektasi total ya. Kan tadi kan ada dua situasi ya. Jadi nanti ekspektasi yang di situasi pertama kita tambah dengan ekspektasi yang situasi yang kedua yang sesuai dengan info yang sebelumnya kita punya tadi. Nah, maka bisa kita simpulkan bentuk dari biaya optimal yang kita inginkan untuk periode satu adalah C1X1. Ini kita sama pakai info yang tadi, cuma kita pakai aljabar sedikit aja, kita substitusi aljabar saja. Selanjutnya tuh, maka kita bisa tunjukkan bahwa ekspektasi biaya optimal pada periode ke satu itu memiliki nilai minimum yang unik. Nah,
kita lambangkan dengan itu Y1 0 memenuhi persamaan berikut. Nah, itu setelah itu yang tadi itu setelah kita hitung proses-proses nanti dapatnya tuh hasilnya kayak gini ya. Itu negatif P ditambah dalam kurung P ditambah H dikali Pi kapital D1 ditambah di dalam kurung C min P dikali Pi kapital D dikali Y1 dikurang Y2 ditambah P ditambah H dikali integral dari bentuk gitu ya. Nah, itu bentuk cuma bentuk sederhananya aja gitu dari yang sebelumnya. Nah, itu kita baru menemukan untuk yang model di periode keduanya. Sedangkan kita butuh mencari yang periode satunya. Ini step awalnya juga sama. Kita mulai definisikan dari X1-nya itu ketika dia kurang dari Y1, kita harus memesan sebanyak kekurangannya itu. Kan kalau ternyata stok barangnya itu sudah melebihi yang target kita tidak perlu memesan. Untuk menemukan Y1 ini hasilnya tuh bisa lebih sederhana ya, karena kita punya distribusi permintaan tertentunya. Misalkan itu kita punya permintaan pada setiap periode berdistribusi seragam dengan rentang dari 0 sampai T. Maka RP DC-nya itu bisa bisa definisikan ini dengan definisi dari distribusi seragam ya, 1/T untuk T-nya tuh untuk C-nya berada di antara 0 sampai T dan 0 itu jika C-nya itu di luar dari interval itu. Nah, habis itu kita bisa cari untuk nilai Y1 optimumnya. Nilai Y1 optimumnya ya kurang lebih bersamanya kayak gitu ya. Itu lumayan panjang emang lumayan gitu. Makanya dari awal sudah dikasih eh, bantuan kalau ini tuh perlu bantuan program dinamis gitu. Karena emang lumayan ribet untuk yang kasus 2 periode ini. Nah, selanjutnya itu untuk kalau itu kan tadi distribusinya yang seragam ya atau uniform. Itu bentuk Y1-nya ternyata kayak gitu. Tapi kalau untuk distribusinya eksponensial itu bakal beda lagi ya nilai Y1 optimalnya. Nah, karena kita definisikan dulu untuk distribusi eksponensialnya tuh seperti apa gitu. Di sini kita punya Pi kapital C itu sama dengan alfa dikali eksponen dari min alfa C. Untuk C-nya tuh lebih dari sama dengan 0. Nah, maka kita bisa bentuk Y1 optimumnya itu jadi seperti yang di bawah. Gitu. Jadi untuk situasi seragam dengan yang situasi eksponensial itu berbeda nilai optimumnya. Nah, ini bentuk lanjutan aljabar yang bentuk eksponennya. Ini kita misalkan aja Z0 itu adalah si alfa Y10 dikurang Y20. Itu nanti jadi bentuknya seperti yang itu yang eksponen dipangkatkan min Z0 dan bla 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 itu cuma substitusi aljabar sederhana aja. Nah, maka kita bisa dapat Y1-nya itu sama dengan 1 per alfa dikali Z0 ditambah Y20 gitu. Karena kan tadi eh, kita tuh startnya dari si yang periode kedua kan itu bakal terikat dengan yang periode satu, makanya kita harus tambah dengan Y20 gitu. Oke ya, karena tadi rumusnya lumayan panjang, biar gampang itu kita pakai contohnya aja. Kita pakai, misalnya kita ketahui C-nya itu sama dengan 10, H10, P-nya 15. Terus kita anggap kalau fungsi densitas permintaannya itu adalah seragam ya. Di sini RPD dari C itu adalah 1/10. Dengan C-nya itu berada di antara 0 sampai 10, sedangkan C di luar itu adalah 0 untuk lainnya. Maka kita bisa dapatkan fungsi distribusi kumulatifnya. Nah, kalau
C-nya kurang dari 0, maka permintaannya itu fungsi kumulatifnya itu bernilai 0. Kalau dia C-nya berada di interval 0 sampai 10, itu dia kumulatifnya adalah C per 10. Itu dari statistik biasa ya, itu karena emang seragam itu kumulatifnya bakal jadi C per 10. Kalau intervalnya 0 sampai 100 berarti nanti 1000 per 100 gitu. Nah, untuk jika C-nya itu sudah melebihi dari 10, berarti kan peluang totalnya itu sudah 1. Makanya dia 1 jika C-nya sudah lebih dari 10. Nah, kita mulai dari cari nilai Y1-nya, Y2-nya dulu ya, maaf itu harusnya. Kita cari nilai Y2-nya dulu, karena kan tadi kayak tadi yang sebelumnya itu kita mulai dari belakang dulu, dari Y2. Nah, untuk mencari nilai Y2 itu kita bisa pakai fungsi Pi kapitalnya. Itu Pi kapital dari Y20. Itu pakai yang P min C per P plus H. Nanti didapat hasilnya itu 2 per 10. Nah, sedangkan kita punya dari info sebelumnya itu kumulatifnya itu adalah si per 10. Berarti kan si per 10 sama dengan 2 per 10. Maka kita simpulkan si-nya itu sama dengan 2 gitu. Nah, habis itu kita cari nilai Y1 optimalnya. Karena di sini distribusinya seragam, berarti kita pakai bentuknya itu yang ada akarnya tadi, yang lumayan panjang, itu bakal kayak gitu. Itu tinggal kita substitusi aja nilai Y2, P, C, H sama T-nya. Nah, T-nya itu kan interval sisinya itu ya 0 sampai 10. Nanti kita substitusi, berarti T-nya itu adalah 10. Karena kan jarak dari 0 sampai 10 itu adalah 10 gitu. Kita substitusi aja, itu lumayan panjang, itu jadi nanti dapat hasilnya itu sama dengan 5,42. Nah, itu kita bisa substitusikan Y1-nya itu kita ada dua kemungkinan ya. Bisa kita pilih Y1-nya 5 atau pilih Y1-nya itu 6. Ini buat tentuin mana yang kita pilih, nanti kita harus cek dulu ke nilai C1X1-nya itu dulu. Ternyata pas kita cek hasilnya itu lebih kecil dari si Y1 yang sama dengan 5. Maka kita bisa beri keputusan kebijakan optimal untuk di periode satunya. Periode satunya kalau X-nya tuh X1 kurang dari 5, maka kita harus memesan sebanyak 5 min X1. Biar stoknya itu naik lagi ke 5. Kalau ternyata udah lebih dari 5, itu kita nggak perlu pesan untuk di periode ke-1. Nah, untuk yang periode kedua, jika X2 kurang dari 2, maka kita harus memesan sebanyak 2 min XI supaya stoknya itu naik lagi ke 2. Tapi kalau di jika produknya itu harusnya X1 lebih dari 2 ya, sorry. Tidak memesan di periode kedua gitu. Sesuai dengan definisi tadi. Nah, itu kan kalau kita asumsinya tanpa biaya pengaturan yang 2 periodik. Tapi ini bentuknya itu masih kita bisa perluas sampai ke n periodik gitu. Di mana n-nya tuh ya pasti lebih dari 2 ya. Karena kan tadi kan bentuknya 2 periodik, sedangkan kita yang ini adalah multi periodik. Ini tuh bakal bentuknya sedikit lebih ribet. Karena kan nggak mungkin kita yang 2 periodik saja sudah sesulit itu untuk kita hitung, apalagi sampai n periodik gitu. Maka kita bisa asumsikan aja ada faktor diskon alfanya dengan interval di antara 0 sampai 1, namanya diskon kan bentuknya persentase yang di antara 0 sampai 1 ya nggak mungkin ada yang lebih dari 1 gitu. Nah, nantinya itu kita bisa gunakan untuk menghitung ekspektasi biaya total pada n periode. Masalahnya ini kan kita nggak tahu ya nilai Y1, Y2, dan sampai YN itu berapa gitu untuk mendeskripsikan aturan penyimpanan optimalnya. Karena kan yang kasus 2 periodik aja tuh nilainya aja Y1, Y2 tadi tuh beda ya. Apalagi kalau ini sampai N periode gitu. Nggak mungkin kita
cek satu-satu. Nah, maka kita bisa asumsikan aja gitu. Eh Nanti itu kita anggap sama semua biar lebih mudah gitu. Nah, untuk eh, kita definisikan dulu fungsi dari X1-nya. Kalau X1 sama kayak tadi ya, kalau barang yang kita miliki saat ini kurang dari kebutuhan yang kita butuhkan, maka kita kan harus menambah barang itu sebanyak Y1 dikurang X1 supaya stoknya balik lagi ke standarnya. Kalau ternyata barangnya lebih dari stoknya, ya kita nggak perlu pesen gitu. Nah, karena di sini kita asumsi periodenya itu adalah N tak hingga ya, karena kan bentuknya itu multi periodik. Maka kita anggap nih, seperti yang tadi saya bilang, kita anggap semua nilai optimal itu sama. Nah, ini bisa kita langsung representasikan P kapital Y0-nya itu mau dia bentuk permintaannya seragam atau eksponensial itu sama ya. Kita bisa cari eh, PY optimalnya itu menjadi P min C dikali satu min alpha per P plus H. Ini bentuknya sama kayak yang sebelumnya, kayak yang di satu periodik, cuma bedanya di sini di bagian C-nya itu ada kita kalikan dengan satu min alpha atau faktor diskonnya. Nah, contohnya itu misalnya C-nya ini adalah 35, H-nya 1, P-nya 15. Ini saya ambil dari example 2 di section 19.1. Nah, misalkan sebuah distributor akan memesan model sepeda dari pabrik pada hari kerja pertama setiap bulan. Rutinitas ini ia bersedia mengasumsikan bahwa biaya pengaturan marginal adalah nol untuk memasukkan pesanan model sepeda yang sedang dipertimbangkan. Faktor diskon yang dimiliki adalah 0,995 dari histori masa lalu. Distribusi permintaannya itu bisa kita dekati dengan seragam. Dengan maka kita bisa definisikan fungsi kebatatannya itu adalah RPBC itu sama dengan 1/800 untuk C-nya di antara 0 sampai 800 dan bernilai 0 untuk C lainnya. Nah, maka kita bisa langsung saja dapat dari distributif kumulatifnya tuh adalah C per 800 ya. Ini statistik sederhana ya. Eh, Kalau kumulatif dari seragam itu pasti C per intervalnya. Nah, habis itu distributor itu berharap mau menyimpan modal ini tanpa batas waktu ya. Berarti kan ini kita asumsikan adalah kasus yang multi periodik ya. Karena multi periodik berarti kita bakal pakai rumus yang P kapital Y0 yang multi periodik. Berarti P min C sama dikali satu min alpha per P plus H. Nah, kita tahu kalau kumulatifnya itu adalah si per 800. Ya udah, Y0 per 800 sama dengan 15. Kita substitusi aja nilai P, C, dan H-nya. Nanti dapat Y0-nya adalah 741. Nah, maka dari sini, karena kita punya keputusannya adalah barangnya itu optimal kalau kita stoknya di 741. Berarti kalau kita stoknya itu di bawah 741, kita harus menambah barangnya sebanyak 741 X sepeda. Tapi kalau udah lebih dari 741, kita nggak perlu nambah barangnya. Nah, selanjutnya ini ada latihan soalnya. Ini bisa dicoba sebagai uh, bentuk repetisi ya, biar lebih paham lagi sama materinya, karena emang lumayan banyak gitu. Oke, selanjutnya mungkin untuk buku yang digunakan itu kita dari buku Lieberman ya. Oke, apakah ada yang mau ditambah lagi? Sepertinya tidak ya. Oke. eh Kurang lebihnya mohon maaf ya, karena emang di sini materi stokastik agak lumayan sulit. Jadi kita bisa
ambil saja hikmahnya kalau ini mungkin emang eh, sebagai bentuk perluasan materi saja gitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.